Ya, Sobat Survivor, kita bersama Pak Badik di sini yang sedang berbahagia karena akhirnya setelah galau beberapa minggu terakhir, kapan kambing saya masuk nih? Mau jadi dikasih enggak? Iya. Jangan mati aja ya. Orang teko kandangnya wis bumbuku. Akhirnya apa namanya, Pak Badik sudah masuk kambingnya 8 ekor Pak ya? Ya 8 ekor. Ya, satu pejantan dalam kondisi bunting ada berapa Pak? Kurang tahu ya, belum dipastikan. Tadi Pak Misidi belum ngomong berapanya, tapi ada yang bunting udah ada. Sudah ada ya. Kalaupun memang belum bunting atau gagal bunting itu kan sudah ada apa namanya? Jantannya. Kandang apa pejantannya. Nah, ini kebetulan warga-warga yang tertarik semua untuk ternak kambing nih, tapi mungkin masih berpikir di modal dulu Pak ya. Iya, iya. Nah, ini ada anaknya Pak Badik. Ini namanya siapa ini? Namanya siapa? Ya yang bakal Pak. Namanya siapa? Sinta. Novita. Oh, Novita. Pak Badik ada berapa Pak anak Pak? Ada nganu 4 4. Yang tinggal sama Pak Badik 1. ini. Yang ada yang sudah kuliah. Ada yang kuliah, ada yang udah nganu punya cucu mah. Walah. Ternyata yang kuliah nih Pak Badik harus memutar Iya. apa otak gimana caranya selalu ada pemasukan untuk biaya kuliah Pak ya. Di mana kuliahnya Pak? Ya alhamdulillah lancar. Kuliah maksudnya di mana kuliah? Di Jawa lah, Oh, di Jawa ya. Di mana? Di Jawa Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kampus mana Pak? Jeporo. Daerah Kudus nggak tahu kampus mana ya enggak. Daerah Kudus itu. Oke, kalau Bapak ini dari Wonosobo Pak ya? Iya, Pak. Dari Wonosobo di desa mana Pak? Pucung Wetan. Oh, Pucuk Pucung Wetan. ya. Oke, Transmigran tahun 2017 Pak ya? Iya. Ada berapa orang Pak dari Wonosobo kemarin? Ada 5 orang. 5 orang. Kalau Bapak dari Sinten Pak, langsung ada Pak? Pak Nuryono. Pak Nuryono. Kalau Bapak Sinten Pak? Irfani. Pak Irfani. Bapak tertarik peternak kambing juga Pak ya? Ya sebetulnya tertarik, cuman untuk saat ini kan masih berpikir untuk cari modal ininya kan, pembuatan kandangnya dulu kan Oke, gitu. buat modal. Sebetulnya memang juga sebagai petani harusnya ada ternak, karena untuk pendukung pupuk komposnya kan memang sangat perlu kan gitu. Iya. Berarti nanti ini saya boleh lihat kondisi lahannya Bapak ya? Boleh. Supaya kita bisa lihat apakah nanti ke depan bisa bermitra, tapi yang jelas semua punya kesempatan untuk bermitra, termasuk Bapak Ya. Sinten? Irfani Pak Irfani. Dari mana kemarin Pak? dari Boyolali, Desa? Desa Pendur, Kecamatan Simo. Kalau dari Boyolali kemarin 2017 berapa orang Pak yang sini? Pak? 2016. Kalau 17 nggak ada, Oh, teman 2016. 2016. 2016? 10 kakak. 10 kakak ya? Iya. Bertahan semua Pak? Ya sebagian. Pada pulang. Oke Pak, baik. Dan sini ada Pak Topik ya? Iya. Waduh, gelap sekali Pak. Oh, Orangnya gelap ini. iya. Remang orangnya. Pak Topik dari mana Pak? Dari Solo. Dari Solo? Ya. Wah, ini berarti orang Solo nih biasanya juga salah satu pekerja keras biasanya. Dari Solo. Calon-calon pemimpin ya. Amin. Gimana Pak? Apa kendalanya Pak? Dari 2016 atau 2017? 2017 aku. Oh, 2017. Nah, angkatan Pak Nur Kang Bati itu 2017. Apa kendalanya paling berat jenengan? Ini kan sudah ditanggul keliling lahannya jenengan kan? Nah, yang sementara tanggul udah aman. Kalau untuk tanaman, nah cuman Modalnya belum aman. untuk ibaratnya nanem, kalau yang harga mahal-mahal bibit itu belum mampu, ibaratnya seadanya. Ya kayak bawang prei, ibaratnya masih dikit-dikit bisa, kayak cabai meskipun 10 pokok itu masih bisa. Kenapa Pak? Apa kendalanya? Ya soalnya gimana ya, di sini kan dibagi-bagi juga. Banyak aku kadang kalau di dalam udah punya tanaman itu baru aku bisa keluar kerja di luar. Nanti kalau pas waktunya nyangkul nanam apa ya, aku harus di dalam. Gimana? Ibu mendukungnya, istri mendukungnya? Alhamdulillah kalau istri ibaratnya dulu nggak bisa nanam apa-apa, sekarang bisa nanam di teran. Kalau Pak Topik dulu waktu di Solo profesinya apa Pak? Bangunan, kerja di bangunan hari-hari, tiada hari tanpa kerja bangunan. Nggak pernah nyentuh tanaman usaha lain gitu, kayak seperti apa namanya pertanian, perkebunan di sana? Jarang, ibaratnya dulu malah dagang sayur itu
keliling itu sayur pagi itu. Kan Bapak di sini bisa jadi tengkulak sebenarnya kan Pak ya? Ya kalau tengkulak kan harus pakai modal banyak bang. Oh gitu, semua soal modal Pak ya? Iya, terkendalanya itu. Jadi saya jadi penasaran nih lahannya Pak Topik ini, apakah tanamannya ditanami tanaman keras atau tanaman liar keras nggak? Yang keras khusus aku blok yang di 200-nya paling belakang itu 50 kali 50 itu kelapa, nangka, jengkol. Itu yang kalau yang tengah itu untuk sayuran sama tanaman ibaratnya kayak ubi itu di blok tengah. Iya. Nah, yang di depan itu rencana yang mau untuk rumput nanti itu malah di samping rumah. Jadi Pak Topik juga tertarik untuk ternak kambing? Ya. Boleh kita ke belakang Pak, lihat-lihat kambing dulu sebelum kita ini kalau gitu. Wah ini kebetulan ngumpul-ngumpul ini calon-calon peternak kambing dan calon peternak kambing sukses ini Pak Badik. Betul Pak Badi ini masih kangen atau masih mau lihat-lihat kambingnya? Ayo Pak, kita ke belakang dulu Pak, lihat-lihat kambing Pak. Bu, kami ke belakang dulu Bu ya. Iya. Nah ini jadi rumah dari Pak Badik, Sobat Survivor. Beliau dari Jeporo ya, dari Jepara. Dan tentu banyak bibit kelapanya juga yang mau ditanam. Ini ada kolam ikannya juga di sini. Terus juga ada kurmanya. Anda bisa melihat kurma di sebelah sini. Tuh ini tanaman kurmanya. Nah ini Sobat Survivor, saya nggak tahu nih apa rencana beliau untuk tanaman ini. Tapi apapun yang beliau tanam ini akan subur sekali karena pupuknya sudah ada di sini nih. Dan ternyata sudah siap paranet ya. Sudah siap paranet untuk dipasang nanti. Ini paranetnya. Nah ini kandang kambingnya ukuran berapa nih kemarin Pak? Dengar-dengar? 6 x 6. 6 kali 6. Jadi ukuran rumah rumah perumahan saya nih. Rumah Tran aja cuma 55 itu. Rumah Tran aja 5 kali 5 kata katanya nih Pak Topik. Nah kita mau naik dulu nih Sobat Survivor. Nah sekaligus juga kita mau lihat-lihat kambingnya beliau nih. Tuh. Uniknya walaupun lebar di depan enggak lompat ya Pak ya, padahal enggak diikat sudah. Iya enggak. Oh ini yang anunya nih, apa namanya pejantannya. Kalau bahasa Jawanya pejantan apa Pak? Lanangan. Oh lanangan. Kalau bahasa Wonosobonya Pak? Bandot. Bandot ya? Nah, bandot. Kalau basong ya, beda lagi. Kalau anu mentok. Kalau mentok basong. Aku mas, aku tak karo foto seneng kambing gede. Nih, Iya wes. ini kambing mahal nih. Nah, harganya 15 juta ini satu ini. Oh lebih Pak. Nah, 15 juta ini. Kalau di awas keluar Pak. Hai, jangan keluar. Luar biasa. Satu kita foto Pak. Ya. Satu, 2, 3, mantap. Luar biasa. Kan aku tontonan rumah. Kalau nanti Bapak, kalau misalnya nanti sudah siap materialnya, Bapak bisa bikin kandang sendiri kah atau seperti apa Pak? Ya bikin sendiri lah. Oh bikin sendiri Pak ya? Bikin sendiri. Memang rata-rata di sini transmigran itu punya keahlian di bidang bangun-membangun atau gimana sebenarnya Pak? Ya pertukangan baik itu baik tukang batu sama tukang kayu itu kan rata-rata bisa. Bisa Pak ya? Rata-rata. Kalau aku tukang maido. Ya beda lagi tuh Pak. Gimana Pak melihat kambing yang datang Pak sejauh ini? Bagus ini, ya kemungkinannya untuk dibudidayakan di daerah Sepungkur mungkin ya mudah-mudahan bisa berhasil lah. Bisa berhasil. Kalau jenengan sinten Pak? Pak Mohroni Pak Mohroni. Ini kalau Bapak di 2016 atau 2017? 2017. 17 di dekat mana Pak rumahnya? Itu yang Parit 1. Oh dekat sana ya? Parit Gimana Pak kalau lahan jenengan untuk peternak kambing apa nih persiapannya? Ya memang saya kan dari dulu sudah ada keniatan untuk mitra kambing dengan Pak Ase kan. Ya mungkin ya selanjutnya mungkin ya kalaupun agak lama mungkin ya tetap saya bikin kandangnya itu. Iya, jadi Bapak melihat memang penting ya kalau mau tanam sayur harus punya kandang kambing Pak ya? Ya itulah karena kan kita kan butuh pupuknya juga kan. Iya, ini cocok banget Pak untuk jenis kotoran kambing untuk tanaman seperti sayuran, bawang gitu. Ya mungkin cocok lah semuanya. Karena kalau pakai kimia terus tanah jadi Mati juga. gersang juga Pak ya? Gersang mati. Iya, jadi memang jenis tanah mereka ini adalah tanah organik, tapi bagaimanapun ketika selalu dipupuk kimia, lama-lama juga bisa berkurang nutrisinya. Makanya penting sekali keseimbangan nutrisi itu dari kotoran kambing ini. Makanya melalui Bulungan Mandiri Farm ini bekerja sama menyiapkan kandang yang begitu mewah nih Pak ya. Udah bagus nih untuk ukuran kandang kambing di kampung.
Ya sudah bagus lah. Ini memang sudah ukurannya begini sudah oke lah. Sudah oke Bagus ya. Luar biasa. Dan untuk di Sepunggur nih Pak, sudah adakah ternak kambing sebelumnya atau ini yang ternak kambing modern pertama nih di sini? Ini ya kemungkinan baru kali inilah ada ternak kambing modern. Dari 2016 itu Pak. Baru dari 2016 pun belum ada, baru sekarang inilah baru ada ini. Tapi sebelumnya sudah ada yang ternak kambing. Sudah ada, tapi kan namanya itu kan kambing pribadi mungkin ya karena apa pengurusannya apa makanannya itu masih kurang ya mungkin ya akhirnya nggak cocok gitu. Nggak cocok, akhirnya banyak yang Mati kena gembung gitu ya. Kalau Bapak melihat kandang-kandang tradisional itu nggak dibikin seperti ini Pak ya? Dibikin tertutup ya? Nggak, ini kan hitungannya permanen itu ya, bertahan bisa bertahun-tahun kan. Iya. Kalau yang lainnya kan mungkin ya untuk sementara itu aja. Betul sekali. Nah ini jenis kambingnya ini sebagian sudah mulai menyesuaikan diri, tapi kayaknya Pak Badik sudah mulai nyari pakan ya? Untuk apa? Ya, cari Itu di belakang. Untuk pakannya. Kebetulan Pak Badik memang sudah menyiapkan cukup lama karena beliau juga sudah punya ternak sapi sebelumnya. Jadi tentu tidak sulit untuk beliau untuk apa? Memberi pakan kambingnya. Gitu. Karena kalau kita perhatikan yang tanah bekas-bekas di Tanggul itu masih sangat asam ya. Jadi yang bisa tumbuh paling sejenis tanaman nenas yang memang sangat apa namanya kuat dengan tanah asam gitu. Jadi ke depan mungkin ditanami indigo vera juga supaya kebutuhan rambanan untuk kambing ini bisa mencukupi. Karena memang untuk jenis kambing ini hewan ramban ya, apa pemakan daun-daunan gitu. Jadi selain pakcong tentu rambanan itu sangat dibutuhkan oleh kambing-kambing jenis ini, Sobat Survivor. Tuh. Nah ini pejantannya nih. Nanti bakal gemuk ini karena tempatnya yang sangat bagus dan juga pakannya yang terjamin di lokasi ini. Daun pisang juga bisa kan Pak ya? Bisa. Nah, itu daun pisangnya banyak. Nangka gitu kan. Nangka juga banyak, luar biasa. Mantap jiwa. Ada juga daun petai Cina juga banyak di sini. Halo. Halo. Malu-malu dia. Nah, dari belakang rumahnya Pak Badik bisa terlihat dari sini ini Sobat Survivor. Jadi jarak antara rumah dan kandang kambing itu mungkin cuma 10 meter Pak ya. Jadi memudahkan apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dengan kambingnya, misalnya kesulitan melahirkan atau juga biasanya ada gangguan predator gitu. Jadi tidak sulit untuk mereka menjangkau kambing-kambingnya seperti itu. Wah, itu pakannya sudah datang nih. Hampir saya matikan kameranya. Tuh, Pak Badik sudah menyiapkan pakannya yang begitu halus. Ini jenis pakcong atau apa nih Pak? Kok halus banget? Kok halus banget ya? Hah? Ini adalah ini jenis pakanan. Ada sawinya juga dipotong. Bayam. Oh, bayam. Nah, lembut sekali nih. Waduh, udah kangen ini. Tuh, mantap jiwa. Sudah pada merindukan pakanan hijau. Waduh. Wah, sekarang Pak Badik sudah disebut sebagai peternak kambing. Woi. Luar biasa. Pak Badik adalah transmigran asal Jeporo yang bertahan di sini dari tahun 2017 kemarin. Tentu ini menjadi sebuah harapan baru buat Pak Badik dengan keberadaan kambing yang tentunya menghasilkan kotoran kambing yang jadi pupuk jauh lebih baik daripada kotoran sapi, dengar-dengar ya, bukan begitu Pak ya? Tapi tentunya dua-duanya bisa digunakan sebagai pupuk kandang. Luar biasa Sobat Survivor. Baru beradaptasi. Jadi Sobat Survivor belum dari sejak 1 jam yang lalu akhirnya tampaknya semakin nyaman ini kambing-kambing dari Bulungan Mandiri Farm yang kini sudah tiba di Sepunggur, dan ini merupakan pilot project 2 lokasi berbeda, yaitu di tahun 2016 dan juga 2017, atau warga yang baru datang di tahun 2017 dan 2016 ini yang mendapatkan kesempatan peternak kambing, yaitu Pak Badi asal Jepara dan Pak Marwanto dari Wonogiri. Luar biasa.
Nah ini kambing-kambingnya begitu sehat. Dan makanannya langsung hijauan sayur ini. Jenis bayam potong. Nanti ngamuk ibu Badik nih. Ini sayur saya mau jual bilang. Luar biasa. Wah, banyak di sini Mas. Banyak ya bayam potong ya. Nggak kurang sayuran bayam liar. Ini kayaknya dengan pakcong kayaknya ini lebih lembut lagi Pak ya jenis ini ya. Ini jenis sataria, sotong. Kalau misalnya apa namanya yang paling disukai sapi pakcong atau yang ini? Kalau sapi yang paling suka ya pacong. Oh tetap pakcong ya, lebih berair mungkin ya. Kalau ini suka cuma ya nggak kenyang lah. Oh iya, karena lembut terlalu lembut. Mas orang batangnya. Terlalu- Karo iman bubur. Iya benar ya, kalau kita perhatikan mereka lebih masih memilih jenis apa dedaunan dulu nih, tuh mereka makan. Jadi yang yang sobat survivor lihat semua bapak-bapak yang sini, mereka itu adalah warga Sepunggur yang juga berniat untuk beternak kambing. Cuman memang salah satu kendalanya itu di permodalan, dan ini yang sedang mereka perjuangkan mulai dari menabung, mulai mereka cari dana gitu untuk akhirnya nanti mereka punya kambing, termasuk Pak Topik dan Pak Sinten Pak Topik dan Pak Irfani. Dan di sini juga dari Wonosobo ini Pak Sinten Pak Pak Nuryono. Pak Nuryono dan Pak Muhroni. Nah ini saya masih belum ingat-ingat namanya, tapi nanti ke depan saya akan kenal semuanya ini sobat survivor. Luar biasa. Ya mereka masih ya untuk jenis ini mereka belum terlalu terbiasa ya. Nah, ini sudah mulai makan nih. Jenis apa tadi namanya? Sataria. Nama kayak nama-nama perempuan gitu ya. Sataria. Kalau sudah makan itu tahu ya enak ya, langsung makannya. Ini yang sudah tahu. Langsung enak pembe. Nah ini ada daun kacang juga kesukaannya nih. Wih, sama kacang-kacangnya pula dikasih ya. Luar biasa, ini welcome party. Nggak sengaja ditanam. Dapat berbagai jenis pakan ini. Wah, luar biasa. Kan Kentucky dulu ya. Kandangnya begitu rapi, sangat bagus gitu ya, luar biasa. Anda mungkin membutuhkan modal kalau mempunyai total ini, kalau harus dana sendiri gitu mungkin ada 30 ya Pak ya, sama ongkos perbuatannya ya. Hah? 20-an. Enggak, sama ongkos tukangnya misalnya enggak bikin sendiri. Ya kalau sama orang ya mungkin. 30-an ya. Luar biasa. Nah, tapi karena mereka ini adalah transmigran petani sekaligus tukang, jadi mereka tidak membutuhkan tukang, paling pembantu tukang aja untuk supaya apa namanya kerjanya lebih cepat ya, royongan lah istilahnya gitu. Ya masih asing ya dengan jenis ini ya Pak ya, padahal kelihatan kayak halus sekali. Saya lihat dari jauh tadi memang bukan pacong. Nah kalau misalnya Pak Badik nanti ada yang mau minta bibit pacongnya, sudah ada nggak Pak? Ada. Ada ya. Nah bapak-bapak kalau mau minta bibit pacong nggak usah beli Pak, langsung ambil sendiri aja Di di. sana juga sudah ada. Oh sudah ada kalau bibit pacong sendiri ya. Ada semua, tinggal perkembangannya, kesuburan tanahnya aja. Iya, tinggal Pak Badik ini mungkin PR-nya di Indigo Vera kayaknya Pak ya. Di Kevira baru penyemaian tadi yang sana. Heeh. Ini dimakan kan? Dimakan masih ada kulitnya. Nanti kalau dia keluarkan itu sudah ada kulitnya nanti ya. Udah jadi hitam. Sudah jadi hitam, sudah masak. Kapsul. Jadi kapsul, oh, belum gelem ya. Belum biasa mungkin. Jadi
tunggu Pak Marwanto ini. Ngantar anak-anak, ngantar apa? Mereka tadi yang Hai. Ternyata Pak Badik sudah menyiapkan apa ya, paranet Pak ya? Iya. Iya, jadi paranet supaya tidak terlalu Panas. Iya, selain itu templias juga Pak kalau hujan. Dari sini mungkin templiasnya.